Dime tú, ¿verdad? Baby, dime qué está pasando. Tú sabes que no estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede temer y eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Liviana dengan NIM 203244054. Di sini saya akan mereview drama anak yang berjudul Kena Batunya Mehmet Bermain Curang, Mobil Remote-nya Langsung Hancur. Sebelum masuk pada review drama anak tersebut, saya akan menceritakan secara singkatnya. Awal mula cerita, si Entong sedang bermain mobil remote bersama kedua temannya di lapangan. Tak lama kemudian si Mehmet bersama bodyguard-nya datang dengan membawa mobil remote barunya. Si Mehmet melihat mobil remote si Entong dan ia mengajaknya kalau mobil remote si Entong itu jelek. Tetapi Entong menghiraukan perkataan si Mehmet, sehingga Mehmet kesal dan mengajak Entong untuk balapan mobil remote. Dalam pelaksanaan balapan mobil remote itu dilaksanakan di jalan, bukan di lapangan. Di situ ada dua kejadian, di mana kejadian pertama, Entong dengan Mehmet itu bertemu dua orang yang sedang membawa karpet. Hampir saja mobil remote Entong dan Mehmet menabrak kaki kedua orang tersebut. Untuk kejadian keduanya itu mobil remote Mehmet dengan Entong itu hampir saja menabrak bajai. Tetapi karena Entong fokus, Entong bisa menghindari tabrakan tersebut. Sedangkan si Mehmet itu tidak bisa menghindarinya karena ia gagal fokus. Si Mehmet kesal dan sedih karena mobil remote-nya itu rusak. Kemudian dengan kejadian tersebut si Entong itu merasa prihatin kepada si Mehmet. Si Entong merasa kasihan kepada si Mehmet dan Entong meminjamkan mobil remote-nya kepada si Mehmet. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran. Dari cerita tersebut itu dapat kita lihat bahwa si Entong memiliki sifat yang baik, berani, rendah hati, dan sabar. Kalau untuk sifatnya si Mehmet itu sombong dan pemarah. Ada beberapa kekurangan dari film ini, diantaranya yaitu yang pertama, alur cerita yang sederhana. Ceritanya cukup lurus dan mudah ditebak. Mungkin kurang kompleksitas bagi penonton yang mencari narasi yang lebih mendalam. Yang kedua, yaitu pengembangan karakter yang terbatas. Beberapa karakter selain si Entong dan mungkin Mehmet tidak terlalu diekspor lebih jauh. Kita tidak banyak tahu tentang latar belakang atau motivasi mereka. Yang ketiga yaitu potensi pesan moral yang kurang kuat. Meskipun ada beberapa pesan tentang persahabatan, penyampaiannya terasa cukup mendasar dan mungkin kurang berkesan bagi sebagian penonton. Yang keempat yaitu aspek teknik yang mungkin sederhana. Kurangnya animasi atau sinematografi mungkin tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan produksi film animasi yang lebih besar. Kesimpulan dari film ini yaitu menyampaikan pesan sederhana namun penting tentang persahabatan dan kebaikan hati. Melalui sinemasi Entong dan teman-temannya, terutama dengan si Mehmet, film ini menunjukkan nilai-nilai seperti kemauan untuk berbagi, membantu teman yang kesulitan, dan mengatasi konflik dengan cara positif. Meskipun film ini alurnya cukup sederhana, film ini menyoroti betapa
berharganya memiliki teman dan bagaimana tindakan sekecil dan kebaikan sekecil apapun dapat mempererat hubungan. Intinya, film ini mengajak penonton untuk menghargai persahabatan dan menumbuhkan sikap saling peduli terhadap sesama. Hai, pada part kali ini aku akan memaparkan pada kalian kelebihan dari drama anak Si Entong pada episode balap mobil. Sebelumnya udah dibahas kan sinopsisnya sama temen aku. Nah ini tuh kali ini aku akan bahas kelebihannya. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Haliza Ramadhani dengan NIM 125. Nah kelebihannya itu diantara lain adalah drama ini tuh menghibur dan juga mendidik. Jadi tuh drama ini tuh nggak cuma mendatangkan cerita penuh tawa, tapi juga ada pesan moral yang disampaikan kepada anak-anak ya teman-teman. Pada episode kali ini tuh mengajarkan kita untuk saling berbagi dan juga kita nggak boleh sombong terhadap apa yang kita punya. Nah terus mengembangkan karakter yang positif. Jadi tuh pada episode ini tuh si Entong sebagai peran utama ini mempunyai karakter pemberani dan juga menghargai persahabatan. Nah si Mehmet ini yang berperan sebagai anak bandel, anak sombong ini tuh jadi lawannya si Entong gitu. Terus yang ketiga itu mengangkat budaya lokal. Nah kalian tahu nggak sih kalau si tokoh si Entong ini berasal dari Betawi, karena dari pakaiannya terus juga dari gaya bicaranya itu tuh mereka dari Betawi. Nah ini tuh menampilkan kehidupan khas Betawi yang dapat memperkaya pengetahuan anak-anak. Nah terus selanjutnya adalah bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Nah sehingga bahasanya itu kalian dengarkan bahasanya itu menggunakan bahasa yang simpel, terus juga nggak terlalu berat, sehingga anak-anak yang nonton itu akan mudah paham. Nah selanjutnya itu yang paling penting nih ya teman-teman, pada drama ini tuh menggunakan alur atau tema cerita yang simple sehingga anak-anak itu akan relate ya teman-teman. Dalam episode ini kan temanya itu mereka sedang bermain ya, jadi mungkin akan relate jika ditonton oleh anak-anak. Sekian sih menurut aku, itu adalah kelebihan dari drama tersebut ya teman-teman. Nama saya Nadia Umadasi dengan NIM 2032410. Saya Anggun Hairunisa dengan NIM 223241113. Di sini kami akan mereview cerpen yang berjudul Kapal Kakek Bori Si Beruang Bijak. Nah, cerpen itu mengisahkan Lubi si zebra yang merasa bosan dan akhirnya bertemu dengan kakek Bori si Beruang Bijak yang sedang membuat mainan dari kayu. Lubi ini mengusulkan untuk membuat kapal besar yang kemudian disambut antusias oleh kakek Bori. Mereka mulai membangun kapal, lalu bergabunglah Riri si bebek dan Momo si monyet. Bersama-sama mereka menyelesaikan kapal dan berlayar di danau, memancing dan menikmati waktu bersama. Cerita ini ditutup dengan pesan moral tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong. Di dalam cerpen ini menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif sehingga cocok untuk anak-anak yang membacanya. Lalu alur dalam cerita ini mengalir dengan baik dan runtut. Awal, tengah, akhirnya itu jelas. Lalu terdapat nilai moral. Nilai moralnya itu mengandung pesan edukatif yang kuat seperti kerjasama, gotong royong, dan kepedulian sosial. Karakter dalam cerpen ini juga menggambarkan tokoh hewan antropomorfik atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, membuat cerita lebih menarik dan imajinatif bagi anak-anak yang membacanya. Selanjutnya, jadi dalam cerpen ini tuh kekurangannya itu ceritanya itu terlalu datar gitu, tanpa ada tantangan atau konflik yang berarti sehingga kurang membangun ketegangan atau klimaks gitu ya. Terus juga ada kurang pendalaman terhadap karakter tokoh, kayak juga di paparan nih mau jadi gimana si
suka dan gimana gitu ya. Jadi semuanya itu digambarkan sangat baik tanpa nuansa atau dinamika emosi. Jadi kesimpulan dari cerpen yang berjudul Kapal Pakai Dori Si Beruang Bijak adalah cerpen ini sangat cocok sebagai bahan dongeng atau bacaan untuk anak-anak karena nilai moral yang sangat banyak dan mudah dipahami dan juga menyenangkan, sehingga cerpen ini tuh cocok banget buat dibaca oleh anak-anak. Ya, demikian hasil review dari cerpen kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rosalina dengan NIM 20324216. Saya akan menjelaskan sinopsis dari puisi yang berjudul Sekolahku. Karya dari Saskia Isnanaja, siswi kelas 5 SD dari SD Negeri 1 Balong. Makna puisi dari paragraf pertama itu menjelaskan tentang keindahan lingkungan sekolah. Penulis ini menceritakan kekagumannya betapa indahnya pemandangan dengan bunga-bunga yang berseri-seri, diterangi oleh sinar matahari dengan langit-langit yang berwarna biru. Itu menunjukkan bahwa sekolah itu berada di lingkungan yang asri maupun menyenangkan. Nah, makna paragraf yang kedua itu menjelaskan tentang kebahagiaan sekolah. Dengan alam sekitar yang indah, itu membuat penulis merasa gembira maupun bahagia. Nah, sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar maupun menuntut ilmu, tapi tempat yang membawa kebahagiaan. Nah, makna paragraf yang terakhir, yaitu paragraf 3, itu menjelaskan harapan untuk sekolah. Di bagian akhir, penulis ini itu menyampaikan harapan agar sekolah itu tetap bersih, indah, nyaman untuk menjadi tempat belajar maupun menuntut ilmu. Nah, sekolah itu menggambarkan kayak surga ilmu yang selalu dirindukan. Nah, jadi kesimpulan dari puisi tersebut itu menggambarkan hubungan emosional yang sangat kuat antara siswa dengan sekolahnya. Sekolah itu biasanya menjadi tempat yang menyenangkan atau ternyaman karena mempunyai banyak penuh kenangan-kenangan yang indah dan memiliki peran penting dalam kehidupan dan masa depan mereka. Rio Andrian dengan NIM 2032486. Di sini saya akan mereview mengenai karya sastra anak yaitu puisi yang berjudul Sekolahku. Sebelumnya sudah direview oleh Mbak Amalia mengenai sinopsisnya atau isi dari puisi tersebut. Nah, di sini saya akan mereview mengenai apakah puisi ini termasuk ke dalam unsur-unsur karya sastra anak. Baik, nggak usah berlama-lama. Yang pertama itu mengenai tema yang dekat dengan dunia anak. Tema puisi ini adalah sekolahku, yaitu sekolah yang merupakan bagian penting dalam kehidupan anak. Anak-anak dapat dengan mudah memahami dan merasakan suasana yang digambarkan dalam puisi ini, seperti halaman sekolah, bunga-bunga, gunung dan sawah, lapangan bermain. Yang kedua mengenai unsur bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa dalam puisi ini menggunakan kata-kata yang umum dikenal oleh anak-anak. Sebagai contohnya di dalam puisi ini yaitu ada bunga, sinar matahari, langit biru, berseri, dan indah. Tidak mengandung istilah, rumit, atau metafora yang abstrak. Gaya bahasa lugas, puitis, tapi tetap komunikatif. Yang ketiga ada unsur imajinatif namun tetap realistis. Puisi ini menggambarkan suasana yang bisa dirasakan langsung oleh anak namun dengan gaya bahasa puitis yang indah seperti gunung yang berdiri tegak, langit biru yang tinggi, surga ilmu yang selalu kurindukan. Ungkapan ini membangkitkan imajinasi tanpa keluar dari realistis kehidupan anak tersebut. Yang keempat ada unsur mengandung nilai moral atau pesan positif. Pesan yang terkandung dalam puisi ini sangat kuat, yaitu pentingnya menjaga kebersihan sekolah, rasa cinta terhadap sekolah sebagai tempat mencari ilmu,
Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga dan syukur terhadap lingkungan belajar yang menyenangkan. Unsur yang kelima yaitu struktur dan bentuk visual yang menarik. Ditulis dengan tata letak yang rapi, dihiasi dengan gambar bendera, sekolah, dan bingkai warna-warni. Ini membuat anak-anak lebih tertarik membacanya. Menggunakan huruf warna-warni yang khas karya anak-anak itu sendiri ya teman-teman. Yang keenam ada unsur yaitu menyentuh emosi dan pengalaman anak. Di sini membuat pembaca anak merasa bahagia dan bangga terhadap sekolah. Saat membacanya itu anak-anak merasa bahagia dan bangga saat membaca puisi yang berjudul Sekolahku Ini karya Saskia Isnajah, siswa kelas 5 SD Negeri 01 Balong. Dapat disimpulkan yaitu bahwa puisi ini sangat memenuhi unsur-unsur sastra anak. Yang pertama ada tema yang relevan, yang kedua bahasa sederhana, yang ketiga imajinatif namun tetap nyata, yang keempat nilai moral kuat, yang kelima visual yang menarik, yang keenam yaitu sesuai usia dan emosi anak-anak itu sendiri.